Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara perkara akidah yang harus diluruskan dan diarahkan sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah masalah iman dengan takdir Allah. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena dalam bab iman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala banyak manusia yang tersesat. Mereka memiliki pemahaman yang tidak seperti difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan di antara mereka dihukumi kafir. Mereka salah dalam berdalil dan mereka salah dalam melihat serta menjelaskan pembahasan takdir. Mereka berbicara dari pintu yang berbeda. Maka kita harus memahami masalah ini dari jalan seperti yang dijelaskan oleh ulama-ulama salaf. Saya berikan gambaran sedikit saja tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah itu telah mentakdirkan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga manusia sudah ditentukan siapakah di antara mereka yang menjadi ahli surga dan siapakah di antara mereka yang menjadi ahli neraka. Maka dari sinilah muncul pemahaman yang melihat takdir itu dari sifat adil Allah. Maka mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga mereka lupa untuk menjamah dengan dalil-dalil yang menyebutkan tentang ilmu Allah, tentang kehendak Allah, tentang penulisan seluruh takdir makhluknya sampai hari kiamat. Maka mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu maha adil dan mentakdirkan manusia ahli surga, ahli neraka itu berlawanan dengan sifat adil Allah. Kenapa? Seakan-akan manusia itu dipaksa untuk berbuat maksiat, kemudian dipaksa untuk masuk neraka. Padahal Allah berkata dalam Al-Quran, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kalau begitu yang benar, maka mereka mengambil kesimpulan kalau begitu yang benar, bahwasannya Allah itu tidak mentakdirkan apapun, dan Allah itu baru mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba setelah dia melakukannya. Maka dengan demikian berarti Allah tidak berbuat adil. Subhanallah, mereka lupa bahwasannya berakidah dengan akidah semacam ini sama seperti menetapkan bahwasannya ilmu Allah itu terbatas. Kemudian mereka juga lupa kalau berakidah seperti akidah ini sama seperti mengatakan ada dua pencipta. Ya, Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan alam semesta, kemudian ada yang lain selain Allah yang menciptakan, yaitu makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Qadariyah itu sejatinya menetapkan dua pencipta. Ada sesuatu yang terjadi di alam semesta tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang Al-Qadariyah majuzu hadhil ummah. Ya, jadi Al-Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kalau sakit jangan jangan dikunjungi. Ya, kalau mati jangan ditakziai. Ini hukum hanya hukum bagi siapa? Hukum bagi orang kafir. Nah,
Maka dengan demikian berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah membahas masalah takdir Allah itu dari mana? Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membahas takdir Allah itu dari menetapkan rukun-rukun iman dengan takdir, atau dikenal dengan istilah maratibul iman bil qadar, ya, tingkatan-tingkatan iman dengan takdir Allah. Maka barang siapa yang tidak memenuhi syarat seperti derajat-derajat iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dipastikan akidahnya dalam masalah iman dengan takdir itu ada yang salah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dalam berbicara masalah takdir, ya, kita sudah diberikan rambu-rambu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berhati-hati dalam pembahasan takdir. Rasulullah berkata, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Apabila disebutkan tentang takdir, maka hendaklah engkau apa? Berhenti, menahan diri. Maka seakan-akan hadis ini mengisyaratkan jangan membahas takdir. Ini hukum asalnya tidak boleh membahas tentang apa? Takdir. Karena takdir itu adalah rahasia Allah terhadap makhluknya. Anda tidak akan bisa mengetahui dan menggali rahasia tersebut. Akan tetapi para ulama menyebutkan bahwasannya pembahasan takdir itu akan menjadi benar, lurus kalau kita mengikuti pintu yang sudah ditentukan. Apa itu? Maratib al-iman bil qadar. Ada 4. Yang pertama, kita harus meyakini tentang ilmu Allah. Kita harus menetapkan tentang ilmu Allah, ya, bahwasannya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang sudah berlalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Baik itu berkaitan dengan perbuatan makhluknya, maka Allah telah mengetahui semuanya secara umum dan secara terperinci. Dengan ilmu yang menjadi sifat Allah azaliyan wa abadiyan, sejak zaman dahulu dan selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Baik itu ada yang ada di langit, baik itu yang ada di bumi. Kemudian Allah berkata, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu." Dan di sisi Allah kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbah fi dzulumatil ard wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak pula biji di kegelapan dalam tanah, tidak pula sesuatu yang basah atau kering, kecuali semuanya sudah ditentukan dalam kitabum mubin, dalam lauhul mahfuz. Allah berkata, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu." Ya, kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang terdetik dalam hatinya. Dan Allah berkata, "Wallahu bima ta'maluna alim." Dan Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin.
Ya, maka Rasulullah menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah itu lebih mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Jadi anak-anak kaum musyrikin ini ahli surga atau ahli neraka? Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui kalaupun dia hidup itu akan berbuat apa. Derajat pertama ini, ya, derajat pertama ini kalau seseorang mengingkarinya hukumnya kafir. Dan inilah jenis Qadariyah generasi pertama. Jadi Al-Qadariyah jenis, ya, generasi pertama, mereka itu mengingkari ilmu Allah. Dan ini persis seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i rahimahullah memberikan nasihat kepada kita bagaimana cara berdebat dengan Al-Qadariyah. Maka Imam Syafi'i berkata apa? Nadhiruhum fil ilmi in aqarru raja'u wa in angkaru kafaru. Ya, debatlah mereka tentang ilmu Allah. Apakah ilmu Allah itu tidak terbatas ataukah terbatas? Segala sesuatu itu diketahui oleh Allah ataukah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Kalau mereka menetapkan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, berarti otomatis mereka telah rujuk, ya, kembali dari akidah Al-Qadariyah. Namun kalau ternyata mereka mengingkari ilmu Allah, maka mereka kafir. Tidak usah dilanjutkan debatnya, ya. Subhanallah. Inilah dalamnya ilmu salaf, ya, ringkas tapi langsung apa? Langsung mengena. Jangan banyak-banyak waktu berdebat dengan orang-orang Qadariyah. Cukup Anda debat pada rukun yang pertama saja. Engkau menetapkan ilmu Allah atau tidak? Engkau beriman tentang ilmu Allah seperti imannya ahlu sunnah atau tidak? Kemudian bacakan ayat-ayat di atas dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka mengingkari, sudah selesai debatnya, tidak usah dilanjutkan, Anda kafir. Kalau mereka menetapkan seperti itu, debatnya juga sudah selesai. Kenapa? Berarti otomatis Anda telah rujuk. Karena pangkal dari kesalahan Al-Qadariyah di sini. Walaupun nanti akan ada kesalahan mereka pada rukun selanjutnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berkata tentang Nabi Musa, ya, ketika ditanya oleh Fir'aun, "Fama balul qurunil ula?" Maka Fir'aun bertanya, bagaimana tentang generasi-generasi dulu, ya, umat-umat sebelum kamu wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa berkata, qala ilmuha inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmunya itu ada di sisi Rabbku yang sudah ditulis dalam kitab, yang Rabbku tidak akan salah dan tidak akan lupa. Jadi tentang umat-umat terdahulu itu ahli surga atau ahli neraka itu sudah disebutkan dalam Alkitab. La yadillu ay la yajhal syai'an mustaqbalan. Ya, Allah itu tidak akan salah, tidak akan sesat. Maksudnya apa? Tidak akan ada sesuatu yang akan terjadi tidak diketahui oleh Allah. Wala yansa, dan Allah tidak akan lupa, yaitu dengan sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian derajat yang kedua, yaitu kita harus beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu telah menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah sudah menulisnya dalam kitab. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Yaitu apa?
pena. Kemudian Allah berkata, uktub, tulislah. Kemudian pena berkata, Rabbi wa ma aktub, wahai Rabbku, apa yang harus saya tulis? Qala uktub ma huwa kainun, tulislah apa saja yang akan terjadi. Ya, ma huwa kainun fajara fitil kasa'abi ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka terjadilah seperti yang sudah ditulis, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadis di atas seakan-akan mengisyaratkan bahwasannya makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah apa? Al-qalam. Tetapi pendapat yang benar bahwasannya makhluk pertama kali yang Allah ciptakan itu adalah al-ma, yaitu air. Nah, sebagian mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah arsy. Karena ketika Allah menciptakan, ya, Allah menciptakan alam semesta itu disebutkan wa kana arshuhu 'alal ma. Yang waktu itu arsy-nya sudah ada di atas air. Nah, pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menguatkan bahwasannya arsy itu diciptakan sebelum al-qalam. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih dulu? Arsy atau air? Nah, di sini para ulama juga berbeda pendapat. Maka sebagian merojihkan yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah air, kemudian arsy. Dan ini ada beberapa dalil, mungkin kita bahas dalam pembahasan tersendiri, ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Apakah engkau tidak mengetahui kalau Allah itu mengetahui apapun yang ada di langit dan di bumi? Inna dzalika fi kitab, semuanya itu sudah tertulis dalam kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya itu semua sangat mudah bagi Allah. Ya, inna dzalika fi kitab, itu sudah tertulis dalam kitab, lauhul mahfud, maksudnya adalah kitab al-lauhul mahfud. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah, ya, mengantarkan jenazah di Baqi Gharqad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Beliau duduk dan kami juga duduk di sekitar beliau. Dan beliau memegang apa? Ranting. Kemudian beliau colok-colokkan ke tanah dan beliau berkata, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali sudah ditentukan tempat duduknya di neraka atau di surga. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina? Wahai Rasulullah, apakah kita tidak cukup bersandar pada takdir kita? Kalau kita sudah ditentukan, kenapa capek-capek beramal? Ya, kenapa capek-capek menjaga sholat, menuntut ilmu, beribadah? Ya, cukup kita bersandar dengan apa? Apa yang sudah ditakdirkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, i'malu, tetaplah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk mengamalkan apa yang sesuai dengan takdirnya. Amma man kana min ahli sa'adah fayasir li amal fa na'am fayassar li amali ahli sa'adah, atau fayasir li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang memang ditakdirkan
ahli surga, bahagia, pasti dia akan menjadi orang yang beramal amalan ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqawah, adapun orang yang memang ditakdirkan celaka, maka dia akan menjadi orang yang beramal amalan ahli kecelakaan atau ahli neraka. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat di atas. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Suraqah bin Malik datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqnal an. Wahai Rasulullah, coba jelaskan ya agama kami, seakan-akan kami ini baru diciptakan. Fimal amal yaum, apa manfaatnya, apa gunanya kita beramal sekarang? Afima jaffat bihil aqlam wajarat bihil maqadir au fima nastaqbil. Kita ini beramal dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh pena yang tintanya sudah kering dan sudah ditakdirkan, ataukah kita ini beramal dengan sesuatu yang belum ditakdirkan dan kita mengamalkan sesuatu yang akan terjadi? Maka Rasulullah mengatakan, la, tidak, bal fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir. Akan tapi kita beramal itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, dengan tulisan-tulisan yang tintanya sudah kering dan sudah ditakdirkan. Maka Suraqah bertanya, fafimal amal, kalau gitu apa gunanya beramal? Maka Rasulullah menjawab, i'malu, tetaplah beramal, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk beramal amalan yang sudah ditakdirkan. Nah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Kemudian Rasulullah berkata, ya gulam, inni muallimuka kalimat. Wahai anak muda, saya akan mengajarkan beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tijahaka, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau berharap pertolongan, ya mintalah pertolongan kepadanya. Wa'lam, ketahuilah, annal ummah law ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya umat ini mereka sudah sepakat ingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah telah takdirkan untukmu. Wa ini jitama'u ala ayyadurruk la yadurruk illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik. Dan seandainya mereka itu telah sepakat ingin memudaratkanmu, maka mereka tidak akan bisa memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah takdirkan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena ini sudah diangkat, tidak ada yang dirubah. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran tulisannya sudah kering. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi dalil-dalil di atas sudah sangat jelas bahwasannya segala sesuatu itu sudah ditentukan, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwasannya takdir yang ada di Lauhul Mahfuz itu takdir yang tidak bisa dirubah. Namun di sana masih ada takdir-takdir lain, ya. Ada takdir yaumi, ada takdir per hari, ada takdir per tahun, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, ini penafsirannya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir seluruh makhluk
untuk 1 tahun ke depan itu di langit dunia. Dan ini kemungkinan akan berubah. Kemudian derajat yang ketiga dalam beriman dengan takdir adalah apa? Beriman dengan kehendak Allah, kemauan Allah. Yaitu apa? Segala sesuatu yang Allah kehendaki ingin terjadi pasti terjadi. Dan segala sesuatu yang Allah menginginkan tidak terjadi tidak akan terjadi. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa yaf'alullah ma yasha, dan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Dan Allah berkata, walau syaa lahadakum ajma'in, kalau Allah berkehendak Allah akan memberikan hidayah semuanya kepadamu. Kemudian Allah berkata, iyyasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, kalau Allah berkehendak Allah akan memusnahkan semuanya, ya, memusnahkanmu, menghancurkanmu semuanya, dan Allah akan mendatangkan generasi yang baru. Demikian juga termasuk apa? Perbuatan seorang hamba, gerakan anggota badan manusia itu masuk dalam keumuman kehendak Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakanmu. Menciptakan apa? Jasadmu, ya, jasadmu itu diciptakan oleh Allah. Wa ma ta'malun, demikian juga perbuatanmu itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah engkau punya kehendak kecuali kehendakmu itu juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka kehendak kita itu masuk dalam apa? Takdir Allah. Jadi Allah berkehendak, Anda diberi kehendak semacam ini. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Namun ketahuilah bahwasannya kehendak Allah itu dibagi dua. Ada dua macam. Ada iradah kauniyah al-qadariyah. Ada keinginan Allah, yang keinginan Allah itu berkaitan dengan apa? Sesuatu yang ditakdirkan akan terjadi. Ya, berkaitan dengan penciptaan. Kalau Allah berkeinginan ingin mencipta, pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ini disebut al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila ingin menciptakan sesuatu, ingin sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka itu akan jadi. Maka al-iradah al-kauniyah al-qadariyah itu mencakup segala hal, ya, yang itu mungkin baik, mungkin jelek, ya, mungkin itu sesuatu yang dibenci oleh Allah juga. Allah menciptakan iblis, itu apa? Iradah al-kauniyah al-qadariyah. Allah ingin menciptakan iblis, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang memudaratkan. Itu semua masuk dalam al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Kemudian yang kedua adalah al-iradah asy-syar'iyyah. Al-iradah syar'iyyah itu adalah keinginan Allah yang hanya dalam perkara yang baik saja. Perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Dan perbedaannya bahwasannya al-iradah al-kauniyah itu pasti terlaksana.
Sedangkan al-iradah syar'iyah itu belum tentu terlaksana. Ya. Jadi Allah menginginkan atau suka atau ridho dengan perbuatan seperti ini, tapi belum tentu seluruh makhluknya mengamalkannya. Maka Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 27, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah itu ingin, suka, ya, menerima taubatmu, suka dengan orang-orang yang bertoharoh, suka dengan orang-orang yang banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, barang siapa yang tidak memisahkan, barang siapa yang tidak membedakan antara dua iradah ini, maka pasti dia akan sesat. Maka Al-Qadariyah mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan apa? Dalam mengingkari takdir Allah, atau mereka terjerumus pada al-iradah syar'iyah. Maka mereka mengatakan ternyata ada apa yang diinginkan oleh Allah, ada yang tidak terjadi. Maka mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan iradah syar'iyah. Akhirnya mereka mengatakan kalau begitu ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah ternyata tidak bisa terjadi. Allah cinta, Allah ingin, ya, hamba-hambanya bertaubat, tapi ternyata banyak hamba-hambanya yang kafir, lebih banyak yang kafir daripada yang muslim. Dengan demikian diambil kesimpulan berarti ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang tidak terjadi. Nah, mereka tidak bisa membedakan kalau ada sesuatu yang ternyata itu diinginkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, ternyata tidak terjadi, berarti demikian juga perbuatan manusia itu di luar takdir Allah. Sedangkan Al-Jabariyah ini adalah kaum yang pemahamannya manusia itu dipaksa, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada seorang hamba itu seperti bulu yang diterbangkan angin, tidak punya apa? Tidak punya pilihan. Kenapa? Karena mereka berlebih-lebihan dalam menetapkan al-iradah al-kauniyah. Jadi seluruh yang ditentukan oleh Allah, seluruh yang ditakdirkan oleh Allah, manusia tidak bisa apa? Tidak bisa memilih. Maka mereka mengatakan berarti manusia itu terpaksa, tidak ada gunanya beramal. Dan sebagian ulama salaf menyebutkan, ya, karena dua akidah inilah muncul dua permainan. Maka Al-Qadariyah, salah satu bentuk permainan dari akidah Al-Qadariyah yaitu apa? Main catur. Main catur, saya bisa mentakdirkan sendiri, saya bisa mengatur sendiri. Siapa yang lebih cerdas, dia yang menang. Iya. Kemudian permainan yang kedua, permainan dadu. Permainan dadu. Anda tidak punya apa? Tidak punya peran, tinggal pasrah saja menerima dadu yang keluar berapa balok, berapa titik. Ya, dikocok, dibuka, ya, semuanya tidak ada yang bisa apa? Bisa merubah. Kita terima jadi saja. Subhanallah, inilah dua permainan yang sebenarnya muncul dari dua akidah yang sesat. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah menjamak dua dalil-dalil yang menyebutkan iradah kauniyah dan dalil-dalil yang menyebutkan tentang iradah syar'iyah. Maka mereka menjadi kaum yang pertengahan.
Maka mereka mengatakan segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang hamba itu diberi akal oleh Allah, diberi kemampuan, diberi keinginan yang bisa memilih. Kalau manusia dalam kehidupan sehari-hari, kalau manusia dalam urusan dunia itu tidak beralasan dengan takdir, kenapa kalau dalam masalah agama dia beralasan dengan takdir? Ya, ketika manusia ini berbuat maksiat, ketika dia berbuat maksiat, apakah dia tahu ditakdirkan maksiat? Dia tidak tahu. Kemudian yang kedua, bukankah dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang salah? Ya, orang yang berbuat maksiat coba ditanya, ini baik atau jelek? Ya, mana yang lebih baik? Minum khamr atau sholat? Dia akan mengatakan ini lebih baik. Kenapa Anda tidak sholat kemudian mengatakan ini adalah takdir saya, daripada Anda mengatakan saya minum khamr, ini adalah takdir saya? Kemudian dalam masalah dunia, kenapa Anda bekerja? Kenapa Anda tidak mengatakan kalau memang saya ditakdirkan dapat rezeki, nggak usah kerja, nggak usah ada usaha, cukup di rumah saja, rezeki pasti akan datang? Ada manusia yang seperti ini? Tidak ada. Dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di antara mereka, kebanyakan mereka menjadi apa? Budak dunia. Mereka menjadi budak dunia. Kerja pagi, pulang malam, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Harta ditumpuk. Kemudian ketika sudah lanjut usia, hartanya dihabiskan untuk mengobati sakitnya. Subhanallah, betul-betul budak dunia. Jadi manusia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk dirinya, tapi dia bisa memilih. Dia punya kemampuan untuk datang ke masjid. Berbeda kalau dia tidak bisa bergerak, berarti memang dipaksa, tidak bisa berbuat apapun. Mau datang ke masjid, kakinya diam, kaku, tidak bisa bergerak. Tapi kenyataannya kan orang bisa berusaha. Kalau Anda dalam masalah dunia mencari pekerjaan, berusaha untuk cari rezeki, agar apa? Agar terpenuhi kebutuhan Anda, agar Anda menjadi orang yang bahagia dalam urusan dunia. Tapi kenapa dalam urusan agama Anda tidak berusaha untuk beribadah, beramal kebaikan sebagai bentuk usaha untuk apa? Untuk mendapatkan takdir yang baik. Maka apa yang kita sampaikan itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu adalah pertengahan. Nah, kemudian martabat yang keempat, derajat yang keempat atau rukun keempat dalam rukun iman dengan takdir, yaitu beriman bahwasannya Allah itu menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah itu adalah ciptaan Allah, termasuk manusia dan perbuatan mereka. Ya. Dan sudah kita sebutkan dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kamu, jasadmu, dan Allah juga menciptakan perbuatanmu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka dengan demikian dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditetapkan beriman dengan takdir itu tidak menafikan untuk usaha melakukan sebab musababnya. Ya. Jadi kalau seseorang ingin beriman dengan takdir dengan iman yang sempurna, itu juga tidak boleh meninggalkan sebab musababnya.
Bahkan kadang-kadang di antara kita, ya kadang-kadang di antara kita itu terjebak dalam akidah apa? Al-Qadariyah atau akidah Al-Jabriyah tanpa kita sadari. Bahkan dalam bentuk nasihat-nasihat yang sering kita dengar. Ya, sibukkan diri dengan ibadah, ya, yang itu belum tentu Anda menjadi ahli surga. Nggak usah sibuk dengan dunia, karena dunia itu pasti sudah ditakdirkan. Ini selintas benar, akan tetapi ada yang salah. Di mana salahnya? Ya, dunia tetap dicari. Tidak bisa kita katakan nggak usah sibuk dengan dunia karena dunia sudah ditakdirkan. Kalau Anda berhenti sampai di sini saja, ya ini salah. Seakan-akan tidak perlu mengambil sebab musabab. Yang benar apa? Ya tetaplah bekerja, tetaplah cari dunia, akan tetapi jangan lupa dengan akhiratmu. Yang ini disebutkan dalam Al-Quran tentang apa? Tentang Qarun, ya, dan kaumnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, jadi carilah akhirat tapi jangan melupakan tentang dunia. Tetaplah bekerja. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, di sini ada pembahasan terakhir, mungkin kita adzan dulu ya, kemudian baru kita bahas tentang apa hikmah dari iman dengan takdir, yang sebenarnya itu adalah hasil dari iman Anda dengan takdir. Kalau hikmah ini ternyata tidak ada dalam diri Anda, maka iman Anda dengan takdir itu perlu dikoreksi. Ini adalah barometer ukuran kebenaran iman Anda dengan takdir Allah. Nah, silakan adzan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Maka barang siapa yang imannya dengan takdir ini benar-benar sempurna, maka seseorang ketika mendapatkan suatu nikmat itu hanya bersyukur kepada Allah. Tidak ujub, tidak sombong, dan tidak mengaku-ngaku kalau dirinya itu yang mendapatkan nikmat tersebut. Kenapa? Karena semua itu sudah ditakdirkan, dan sebab musabab yang dia lakukan itu hanya sesuatu yang kecil, yang remeh. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman dengan takdir dengan iman yang benar, maka dia akan selalu ridho, yakin Allah akan memberikan ganti yang terbaik, dan dia yakin semua yang ditakdirkan untuk dirinya itu adalah yang terbaik. Maka Allah berkata, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah, Allah akan memberikan petunjuk hatinya. Dalam riwayat Muslim dari hadisnya Ummu Salamah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidaklah seorang Muslim tertimpa musibah kemudian dia membaca doa seperti yang diperintahkan oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala dalam musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku ganti lebih baik darinya, illa akhlafallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan memberikan ganti yang terbaik baginya. Ini hadis Ummu Salamah yang dipraktekkan oleh Ummu Salamah ketika meninggal suaminya. Namun setelah membaca hadis di atas, Ummu Salamah berkata, siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menjadi salah satu dari Ummul Mukminin.
Di sana banyak dalil yang menyebutkan bahwasannya musibah itu salah satu sebabnya adalah kemaksiatan. Ya, banyak dalil. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan, di lautan itu karena sebab perbuatan manusia. Ya, ketika ada zina muncul apa? Taun. Ketika manusia tidak mau membayar zakat, maka mereka tidak akan diberi hujan. Dan masih banyak maksiat-maksiat yang lain disebutkan dalam dalil-dalil agama sebagai salah satu sebab apa? Salah satu sebab turunnya sebuah musibah. Namun jangan pernah suudzon dengan teman Anda ketika terkena musibah langsung Anda mengatakan ini memang banyak dosanya. Ya, jangan. Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang hikmah dari suatu musibah itu lebih banyak. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Allah itu kalau mencintai suatu kaum, ya, idza ahabba qauman ibtalahu, maka Allah akan menguji mereka. Kemudian Rasulullah berkata, man yuridillahu bi khairan yusib. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan pada dirinya, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dia, maka Allah berikan musibah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, jika Allah telah mentakdirkan seseorang itu memiliki derajat tertentu di surga, akan tetapi amalnya tidak bisa mendorong dia, maka Allah timpakan musibah sampai dia apa? Sampai dia mendapatkan derajat yang sudah ditakdirkan. Kemudian Rasulullah berkata, barang siapa yang aku beri musibah, beri penyakit pada kedua matanya, kemudian dia bersabar dan berharap pahala, maka tidak aku beri balasan kecuali apa? Surga. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang keutamaan dari apa? Sebuah musibah. Maka dengan demikian hendaklah kita selalu ridho dan meyakini itu semua adalah terbaik bagi kita. Maka jangan pernah suudzon kepada Allah. Ya, tadi suudzon kepada sesama manusia. Ini yang kedua, jangan pernah suudzon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu memiliki sifat alim, memiliki sifat hakim, maha hikmah, maha mengetahui, dan maha apa? Maha memberikan yang terbaik untuk Anda. Jadi musibah itu kalau dilihat dari satu sisi itu memang menyakitkan, akan tetapi banyak kebaikan-kebaikan yang mungkin Anda tidak tahu di balik musibah itu. Yang sebenarnya itu adalah menjadi apa? Suatu yang terbaik bagi Anda. Bisa jadi seseorang masuk surga karena musibah yang menimpanya. Bisa jadi seseorang masuk neraka karena nikmat yang didapatkannya. Kita tidak tahu. Maka hendaklah kita selalu berlindung kepada Allah dari nikmat yang mencelakakan. Dan kita selalu meminta kepada Allah agar diselamatkan dari berbagai musibah, termasuk musibah dunia, lebih-lebih musibah apa? Musibah agama. Maka barang siapa yang tidak bisa menyikapi musibah dengan benar, maka dia akan terkena dua musibah, musibah dunianya plus musibah agamanya. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang beriman dengan takdir, maka hatinya akan selalu lapang, selalu tenang. Allah berkata, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, tidak ada yang menimpa kami kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuk kami. Dialah Allah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan adalah orang-orang mukmin hanya bertawakal kepada Allah. Demikian juga di antara hikmah beriman dengan takdir,
menjadikan seseorang itu merasa qanaah, merasa cukup dan tidak meminta-minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas, dan ridolah dengan apa yang Allah berikan untukmu, maka engkau menjadi manusia yang paling kaya. Kemudian diantara hikmah beriman dengan takdir, seseorang itu akan memiliki sifat pemberani dan tidak takut. Kenapa? Karena yakin tidak ada sesuatu pun yang menimpa kecuali sudah ditakdirkan. Maka barang siapa yang memiliki sifat penakut, itu perlu dipertanyakan tentang imannya dengan takdir. Ya, kalau takutnya itu dengan sebab yang tidak bisa dijelaskan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang munafik yang diajak berperang. Sebutkan apa? Ka'annahum yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Seakan-akan mereka itu digiring pada kematian, sedangkan mereka melihat dengan mata sendiri, dipenggal satu-satu. Kalau diajak perang, ya, keyakinan Anda 100% mati atau 100% hidup? Anda jawab salah satu dari keduanya, atau Anda jawab kedua-duanya, salah juga. Tapi apa? Kita hanya bertawakal kepada Allah. Kita tidak bisa memastikan kita akan hidup, dan kita tidak bisa memastikan kalau kita pasti mati. Akan tetapi kita hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan mematikan seseorang dengan sebab pedang, dengan sebab peluru, atau dengan sebab apapun. Ada orang lari dari pedang, lari dari peluru, dan dia selamat, tapi tidak selamat dari penyakit yang menimpanya. Subhanallah. Ada orang selamat dari berbagai macam peperangan, tapi ternyata mati di atas ranjang. Sangat apa? Menyedihkan bagaimana seseorang mati dalam keadaan mungkin tidak di atas ketaatan. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Allah berkata, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, dan tidaklah suatu jiwa itu mati kecuali dengan izin Allah. Kitab muajjala, ya, sudah ditentukan dalam kitab terdahulu. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam sebuah bait syair, wa man nazalat bisa hatihil manaya fala ardun taqihi wala sama'u. Barang siapa yang kematian itu telah turun di halaman rumahnya, maka tidak ada bumi ataupun langit yang bisa melindunginya. Kemudian diantara hikmah beriman dengan takdir adalah apa? Tidak terlalu menyesali. Ya, seseorang menyesali mungkin sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk muhasabah, boleh-boleh saja. Akan tapi menyesali sampai pada taraf meratapi, ini menunjukkan apa? Menunjukkan iman dengan takdirnya ini masih kurang sempurna. Maka apa yang sudah terjadi itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita rubah, dan kita tidak punya kemampuan. Maka menyesali itu tidak ada gunanya. Yang berguna bagi Anda adalah berdoa kepada Allah, minta ganti yang lebih baik, dan diberikan kesabaran serta dilipat gandakan pahala yang Anda dapatkan dari musibah tersebut. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah kurang lebih ya hikmah dari beriman dengan takdir, dan masih ada pembahasan lain mungkin kita tinggalkan dan kita cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, silakan.